والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Setelah kita selesaikan pembahasan mengenai bab an-nakirah dan ma'rifah, kita nanti akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai isim-isim yang marfu'. Yang mana bab ini juga ada dalam jurumiyah, namun ada tambahan-tambahan yang tidak ada dalam matan al-ajurumiyah. Oleh karena itu, yang paham dalam masalah matan jurumiyah insyaallah taala di sini pun akan paham, dan bahkan ada tambahan faedah yang tidak disebutkan dalam matan al-ajurumiyah. Naam. Kemarin sudah kita selesaikan mengenai bab seputar ma'rifah. Sebutkan urut-urutan ma'rifah secara urut antum. Ad-damir, al-alam, isyarah, sumusul, al-mu'arraf bi'al, al-mu'arraf, Apa? Wa udhifa udhifa ila al-ma'rifah ila wahidin min hadhil khamsah. Naam, a'id. ad-damir, al-alam, al-isim syarah, isim mausul, dengan al, ma'rifah dengan al. Al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf bi Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Nah, itu urutannya ya. Adapun yang terakhir ini wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah, manzilahnya bagaimana? Nah, di manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Ya, jadi kemarin sudah tulisan sini kaidahnya kan, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak. Naam. Kita langsung saja membahas atau masuk dalam pembahasan baru, barakallahu fikum, bab al-marfu'ati minal asma. Bab seputar isim-isim yang marfu'. Ini sudah kita lewati semuanya dalam jurumiyah, cuma nanti ada tambahan-tambahan. Nah, tambahan itu perlu direnungi kembali dan perlu na'am barakallahu fikum, perhatikan sepenuhnya. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah, al-marfu'atu 'asharatun. Isim-isim yang marfu' itu ada 10. Kita lihat apa saja. Wa hiya al-fa'ilu, pertama adalah fa'il. Yang kedua wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini yang dikenal dengan apa? Naibul fa'il. Paham ya? Pertama fa'il yang seringnya diartikan pelaku, paham ya? Nah, atau seringnya diartikan yang mengerjakan sebuah perbuatan, ya enggak? Nah, karena fa'il itu adalah man audatal fi'la, orang yang mewujudkan perbuatan, pelaku istilahnya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, ma'ruf. Dan ini nanti semuanya antum harus mengetahui hukum asal. Itu memang semuanya hukumnya marfu'. Jadi sekarang kita bahas isim-isim yang marfu'. Jadi jangan dibaca dengan mansub. Mafhum? Na'am. Pertama fa'il, kedua al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Lah kok kenapa kok seperti ini dijuluki maf'ul? Karena aslinya naibul fa'il itu aslinya adalah apa? Awalnya adalah maf'ulun bih. Nah, ini dimaksud beliau. Tapi tidak selamanya ya, cuman hukum globalnya seperti itu. Jadi ucapan sini antum harus pahami, al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ai naibul fa'il maksudnya. Maksudnya ya. Nah, nanti akan kita lewati satu persatu, ini sekedar globalnya dengan matan kita baca dulu. Berikutnya wal mubtada wa khabaruh. Ini dari satu bab ini. Nah, bab antara mubtada dan khabar tidak bisa terpisahkan. Dalam artian apa? Mesti beriringan terus antara mubtada dan khabar. Jarang sekali yang menjumpai bab al-mubtada kok gitu, khabarnya enggak dibahas. Biasanya seringnya bergabung bab al-mubtada wal khabar. Bab al-mubtada wal khabar. Kenapa barakallahu fikum? Li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena kedua-duanya adalah dua sesuatu yang senantiasa berapa? Beriringan, tidak pernah terpisahkan. Setiap kali ada mubtada pasti ada khabar. Setiap kali ada khabar pasti ada mubtada. Cuman terkadang ada yang khabarnya dibuang,
Ada pula mubtada dibuang itu ada. Namanya wa illa setiap mubtada mesti butuh khabar. Dan setiap ada khabar pasti ada mubtada'nya. Itu kaidah yang muttaridah, kaidah yang pasti. Jadi antum telusuri di mana saja wallahu alam seringnya dan itulah yang dipakai oleh jumhur mayoritas ahlu nahwi barakallahu fikum bab al-mubtada' wa khabarih. Jadi satu bab al-mubtada' wal khabar. Naam. Berbeda dengan fa'il naibul fa'il. Mesti bisa. Kalau bab fa'il sama naibul fa'il enggak mungkin jadi satu. Bab al-fa'il wa naibul fa'il enggak pernah. Kenapa? Karena antara fa'il dengan naibul fa'il itu apa? Naam syai'ani mutafarriqan. Namanya dua sesuatu yang berbeda. Tidak bisa apa? La yastami' fi makanin wahid. Tidak berkumpul pada satu tempat. Jadi enggak mungkin antum jumpai dalam sebuah fi'il itu ada fa'il dan naibul fa'ilnya. Paham ya? Naibul fa'il itu artinya apa sih? Pengganti fa'il. Berarti menunjukkan bahwa ini dibuang dulu digantikan dengan pengganti tersebut. Jadi enggak mungkin bertemu antara fa'il dan naibul fa'il. Oleh karena itu babnya seringnya dipisahkan. Dan itulah yang ma'ruf. Naam. Berikutnya, wasmu kana wa akhwatiha dan isim inna. Naam dan saudara-saudara perempuannya. Isim kana dan saudara-saudara perempuannya. Kana ini amalannya apa? Merupakan isimnya dan Apa? memasukkan khabarnya. Naam, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Karena ini punya saudara-saudara perempuannya. Sebutkan saudara perempuannya. Ana, Amsa, Asbah, Al-Tahab, Dolla, Bata, Soro, Laisa, Mazala, Mafakka, Mafati'ah, Mabariha, Madama. Naam, itu akhwatnya kana. Sudah pernah diperkenalkan di mana? Di Jurumiyah istilahnya. Atau kitab-kitab yang sertifikat dengan Jurumiyah. Yang jelas semua amalannya sama persis. Kana dan saudara-saudara perempuannya tidak pernah berubah amalannya. Paham ya? Ini termasuk apa? Termasuk yang istilahnya menunjukkan keajaibannya. Paham ya? Dalam artian dimanapun diajarkan, dimanapun tempatnya tetap yang namanya kana amalan seperti itu. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana Zaidun qa'iman. Kan itu. Naam. Nah, ini yang marfu adalah isim kananya. Berikutnya wasmu af'al muqarabah. Nah, ini enggak ada dalam Jurumiyah ini. Nah, isim fi'il muqarabah, fi'il yang menunjukkan kedekatan. Nanti akan kita bahas af'al muqarabah itu. Yang menunjukkan al-qurb, kedekatan, hampir-hampir, paham ya? Seperti kada qalbi an yatir, hampir-hampir na'am hatiku terbang. Paham ya kan qurb itu menunjukkan kedekatan. Nah, kittu an asqut misalkan, hampir-hampir aku jatuh. Tapi belum jatuh, paham ya? Itu nanti masuk dalam af'al muqarabah. Jadi isim af'al muqarabah itu nanti barakallahu fikum wa hafizakumullah, na'am marfu sebagai isimnya. Jadi nanti dia beramal na'am barakallahu fikum amalan seperti kana. Jadi af'al muqarabah ini na'am beramal seperti amalan apa? Kana. Kita tunjukkan satu contoh dulu biar nanti paham, diperkenalkan dulu. Ada qalbi an yatir. Cuman dia nanti khobarnya itu bentuknya apa? Jumlah. Nah, kada qalbi an yatir itu. Hampir-hampir hatiku apa? Terbang. Nah, qalbi di sini barakallahu fikum isim apa? Isim kada. Karena kada beramal seperti kana ya. Nah, terus bagaimana isim kada marfu'un bil fi'li wa alam rafi dhammah muqaddarat ala ma qabla ya'il mutakallim, ya kan? Mana min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil munasabah wa mudhaf wal ya' dhamir muttasilun mabni sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih an yatira an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabni ala sukun la mahalla i'rab. Yatira fi'l mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathun dhahiratun ala akhirih. Baru nanti ta'wil masdar. Nah, jumlah an yatira ini, nah barakallahu fikum ta'wil masdarnya sebagai khabar kada. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kada qalbi na'am tayran seakan-akan itu atau nah barakallahu fikum hafizakumullah na'am kada qalbi tayrahu itu kalau ditakdirkan. Apa maksudnya ya? Nah, cuman di jumlah langsung enggak masalah syibhul jumlah kan itu. Nah, syibhul jumlah atau istilahnya wa jumlah min an yatira na'am fi mahalli nasbin sebagai khabar kada. Jadi nanti keadaannya afal muqarabah ini dia beramal amalan kana sehingga merofakkan isim menasabkan khobar. Cuman khobarnya bentuknya jumlah seperti ini. Paham ya? Nah, kita lihat
wasmul huruf al-musyabbaha bilaisa. Ini juga tidak ada dalam jurumiyah. Dan isim huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Aslinya huruf itu barakallahu fikum hafizakumullah, dia beramal yang sesuai dengan kadar hurufnya. Cuman ini nanti dia beramal seperti fi'il hurufnya ini. Kenapa? Karena dia serupa dengan laisa. Kaidahnya apa? Asy-syai' idza asbaha asy-syai' akhadha hukmahu. Itu kaidah itu. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu, maka dia akan mengambil hukumnya. Nah, manakala huruf-huruf ini nanti serupa dengan laisa, akhirnya dia mengambil hukum laisa, beramal seperti amalan laisa. Padahal laisa termasuk akhwatnya siapa? Kana itu. Jadi amalannya sama, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Mafhum? Ini tidak ada dalam jurumiyah kan? Ini namanya mutamimah, penyempurna. Wa khabaru inna wa akhwatiha. Naam, khabar inna dan saudara-saudara perempuannya. Ini apa amalannya inna? Tasibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna punya saudara-saudara perempuan, apa saja saudaranya? Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Wa laita. Satu lagi. Apa? Apa? La'alla. Paham ya? Itu akhwatnya inna, amalnya sama persis juga sebagaimana yang namanya saudara perempuannya ya amalannya persis, yaitu merafa'kan, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Inna Zaidan qa'imun. Paham ya? Naam. Kemudian berikutnya wa khabaru la allati li nafsil jinsi, dan khabar la yang fungsinya la-nya la nafiyal jinsi ini. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenis. Jadi la ini dikenal dengan la nafiyatul jinsi, la nafiyah lil jinsi, la yang menafikan seluruh jenisnya. Nah, seperti ini barakallahu fikum. La rajula qa'imun. Nah, la rajula qa'imun ini la nafiyah jinsi. Nah, ini barakallahu fikum syahidnya khabarnya. Isimnya ini nanti ya sebagaimana apa? Amalannya ini amalan seperti amalan inna. Paham ya? Jadi menasabkan isim, merafa'kan khabar. Nah, ini syahidnya qaimun ini. Paham ya? Rajula ini ditiadakan seluruhnya, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Ada enggak anak kecil laki-laki yang berdiri? Enggak ada sama sekali. Semua jenis lelaki ditiadakan, namanya la nafiyul jinsi. Berbeda kalau antum mengucapkan la rajulun. La rajulun qa'iman yang dia beramal-amal laisa, namanya la nafiyah lil wahdah nanti. La yang fungsinya menyediakan satu tok. La rajulun qa'iman. Nah, ini beramal-amalan apa? Laisa. Nanti akan kita masukin namanya la nafiyah lil wahdah. La yang fungsinya menyediakan satu tok. Jadi tidak ada satu orang yang berdiri. Berarti apa? Artinya berdiri. Dua atau lebih banyak itu loh. Kalau satu orang tak nggak ada. Oh ya, yang berdiri itu tidak ada kalau satu orang tak. Berarti apa? Yang ada dua orang atau lebih. Maklum, yang ditiadakan cuman wahdah, kesendiriannya dan ditiadakan. Berbeda sama ini. La rajula qa'imun, tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Tidak. Nah, berarti nggak ada sama sekali laki-laki. Perempuan mungkin. Paham ya? Perempuan mungkin. Nah, mafhum samanya bedanya ya. Yawa. Misalkan contohnya, la kitaba fil masjidi. Apa bedanya dengan la kitabun fil masjidi? Artinya bagaimana? La kitaba fil masjidi sama la kitabun fil masjidi. Itu yang mana? La kitaba fil masjid. Kalau la kitabun fil masjidi? Kalau la kitabah fil masjid, tidak ada satu kitab pun di dalam masjid. Walaupun kecil, ada kecil? Enggak ada sama sekali. Mau kecil mau besar enggak ada kitab di dalam masjid. Adanya mungkin yang lainnya selain kitab. Tapi kalau la kitabun fil masjid artinya bagaimana? Tidak apa? Nah, tidak ada sebuah kitab di masjid. Maksudnya tidak ada satu kitab di masjid. Adanya dua atau lebih. Kalau satu tak enggak ada.
Paham ya? Nah, tapi adanya dua terlebih. Nah, seringnya kalau yang ini ada bal setelahnya. La rajulun qa'iman bal rajulan. Seringnya ada gitu, paham ya? Bal rajulan atau bal rijal. Jadi nandainya mudah. Intinya kalau la nafi jinsi beramal-amalan inna, kalau la nafiyah lil wahdah beramal-amalan laisa. Naam. Berikutnya. Na'am barakallahu fikum wa tabi'ul marfu'. Ini dikenal dengan tawabi'. Dan yang mengikuti na'am isim-isim yang rafa' wa huwa arba'atu asya, yaitu ada 4 jenis atau 4 macam. An-na'tu wal 'atfu wat tawqit wal badalu. Na'at, ataf, tawqit, badal. Nanti akan kita lewati rinciannya satu persatu. Mafhum soalnya ya. Ini yang dikenal dengan al-marfu'at atau marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Kita ambil bab berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah babul fa'il, bab seputar fa'il. Fa'il ini seringnya diartikan pelaku atau seringnya diartikan yang mengerjakan sebuah perbuatan. Itu seringnya. Walaupun tidak selama-lamanya tapi seringnya seperti itu. Naam. Kita lihat sini, al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Perhatikan baik-baik di sini karena ini ada syaratnya, enggak sembarangan. Fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan fi'il sebelumnya. Ya, sebelum isim marfu' itu ada fi'il. Nah, tapi fi'il yang mana? Apakah semua fi'il? Tidak. Nah, terus fi'il yang bagaimana? Nah, fi'il di sini syaratkan 2 syarat. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya. 2 syarat yang perlu diperhatikan mengenai fi'il di sini. Fi'il yang disebutkan sebelum isim marfu' tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ucapan beliau di sini al-ism al-marfu', ya kan? Nah, qabla fi'luhu, ya kan? Nah, al-ism al-marfu' al-madhkur qabla al-ism al-marfu' al-madhkur qabla fi'luhu. Nah, fi'il di sini barakallahu fiikum disyaratkan 2 syarat. Paham ya? Nah, di sini ada 2 syarat fi'ilnya ini. Syaratnya apa barakallahu fiikum? Ayyakunal fi'lu taman. Ayyakunal fi'lu taman wa laysa naqisan. Nah, taman. Ayyakuna al-fi'lu taman wa laysa naqisan. Ini sangat penting ya, karena kalau nanti nggak paham ini bingung, karena tidak setiap isim marfu' yang jatuh setelah fi'il itu fa'il itu loh. Paham ya? Harus syaratnya apa? Fi'ilnya tam. Kalau fi'il naqis, walaupun isim marfu' setelahnya bukan fa'il, tapi isim kana contohnya. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun isim marfu' enggak? Zaidun isim marfu' bukan? Isim marfu'. Tapi apakah fa'il? Bukan. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il yang naqis. Jadi syaratnya fi'ilnya enggak sembarangan. Syaratnya fi'ilnya adalah ayyakunal fi'lu taman wa laysa naqisan. Apa maksudnya? Nah, karena kalau naqisan, kalau fi'ilnya itu naqis seperti ini, perhatikan barakallahu fikum. Kana Zaidun qa'iman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kana Zaidun qa'iman, Zaidun isim enggak? Marfu' enggak? Jatuh setelah fi'il kan? Tapi tidak dikatakan fa'il. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il yang naqis. Oleh karena itu syarat fi'il di sini apa? Ayyakunal fi'lu taman wa laysa naqisan. Fi'il tam itu fi'il yang dia cukup dengan fa'ilnya atau cukup dengan marfu'nya. Kalau ini kan nggak cukup, karena Zaidun cukup nggak ini? Nggak cukup, harus ada fa'iman, jadi nakis ini kayak kana ini. Apa maksudnya? Yang kedua barakallahu fikum, ayyakunal fi'lu yang kedua ayyakunal al-fi'lu ghaira sirah. Mughayyar sirah. Syaratnya fi'il yang kedua apa? Hendaknya fi'il tersebut bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Karena nanti kalau ada isim marfu' jatuh setelah fi'il yang sudah dirubah bentuknya, bukan fa'il tapi naibul fa'il, ya enggak? Duriba Zaidun. Zaidun isim, na'am, marfu', jatuh setelah fi'il. Tapi apakah fa'il? Bukan. Karena fi'il yang sudah berubah. Jadi syaratnya fi'ilnya apa?
ayyakun al-fi'lu ghaira mughayyir as-sighah. Mughayyir macamnya bukan mughayyir ya. Ghaira mughayyir as-sighah. Hendaknya fi'il tersebut bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Paham? Karena nanti kalau ada isim marfu kok jatuh setelah fi'il, nah fi'ilnya kok sudah diubah berarti bukan fa'il. Tapi naibul fa'il. Ya kan? Ya enggak? Nah, duriba Zaidun misalkan. Jadi fi'il ini penting nih. Enggak semua fi'il. Nah, tadi ternyata ada dua syarat yang penting yang harus diketahui. Jadi isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'il yang mana? Fi'il yang tam. Fi'il yang mana? Fi'il yang belum berubah bentuknya. Karena nanti kalau fi'ilnya sudah berubah bentuknya, walaupun setelahnya itu isim marfu tapi bukan fa'il, naibul fa'il. Paham ya? Nanti kalau ada isim marfu kalau satu setelah fi'il, fi'ilnya naqis, bukan fa'il tapi isim kana misalkan. Mafhum soal ini ya penjelasannya? Mafhum Mas Abdul Fattah? Mafhum? Nah, mafhum? Antum? Na'am barakallahu fikum. Ini penting sekali syarat ini. Na'am barakallahu fikum karena sebagian mungkin langsung aja dipukul rata tanpa dikasih syarat, padahal keliru kalau nggak dikasih syarat karena enggak setiap isim marfu setelah fi'il itu adalah fa'il, enggak setiap itu, tapi dengan syarat ini tadi, fi'ilnya harus dua ini. Harus dua catatan dua perkara ini. Naam. Berikutnya, aw ma huwa fi ta'wil fi'il atau isim marfu tersebut jatuh setelah apa? Setelah isim yang dia itu memiliki ta'wil fi'il. Ta'wil fi'il maksudnya adalah bisa diubah menjadi fi'il. Namanya isim fa'il. Paham ya? Nanti kalau ada isim marfu jatuh setelah isim fa'il, itu adalah fa'il. Paham belum? Nah, ada isim marfu kalau jatuh setelah isim fa'il, karena isim fa'il itu kan ada ta'wil fi'il. Ta'wil maksudnya perubahan. Maksudnya diubah menjadi fi'il itu bisa. Al-qatilu alladzi qatala. Berubah menjadi fi'il enggak? Naam, barakallahu fikum seperti itu. Nanti anak kasih contoh nanti ya. Atau nanti kita lewati sini ada pembahasan tersendiri biar nanti enggak terlalu rumit, yang jelas apa yang jelas. Naam, barakallahu fikum. Imma yang mendahului itu adalah fi'il yang tam, yang ghair mughayyir sighah. Imma yang mendahului itu isim fa'il atau isim barakallahu fikum, isim fa'il yang dia itu kan bisa diubah menjadi fi'il. Atau isim yang bisa diubah menjadi fi'il. Karena enggak setiap isim diubah menjadi fi'il ya, tapi ada isim yang bisa diubah menjadi fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim maf'ul nanti butuhnya naibul fa'il. Tapi kalau isim fa'il butuhnya fa'il. Paham ya? Karena al-qatilu takdirnya apa? Ya, al-maqtulu. Naam. Jadi patokannya ke sesuai arahnya. Isim fa'il butuh fa'il, isim maf'ul butuh naibul fa'il, sudah selesai. Naam. Mafhum soal ini ya. Jadi isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau isim marfu yang disebutkan sebelumnya sesuatu yang bisa diubah menjadi fi'il, maksudnya isim fa'il. Paham ya? Nama huwa fi ta'wil fi'il maksudnya adalah isim yang dia itu berada di ta'wil fi'il. Ta'wil itu taghyir, diubah menjadi fi'il. Paham ya? Nah, isimnya bisa diubah menjadi fi'il. Nanti kita akan lewati penjelasannya. Wa huwa ala qismain, yang namanya fa'il itu ada dua jenis. Dhahir wa mudmar ma'ruf. Dhahir itu yang nampak. Nah, yang nampak, mudmar itu yang tersembunyi. Ma'ruf ini ya. Cuman dhamir di sini barakallahu fikum adalah dhamir yang diinginkan di sini adalah dhamir yang muttasil marfu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti dhamir munfasil juga bisa menjadi fa'il itu bisa. Nah, barakallahu fikum, tapi seringnya jatuh setelah illah seringnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Nah, huwa di situ fi mahli raf'in fa'ilan itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Fadzahiru nahwu, yang zahir contohnya adalah qala Allah. Nah, barakallahu fikum, qala Allah. Perhatikan baik-baik i'rabnya semua ada di bawahnya itu, cuma ana i'rab cepat ya. Qala fi'lun madin mabni al-fath la mahala i'rab lafdhu jalala Allah fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi dhammah zahiran akhiri. Paham ya? Jadi dia fa'il di situ. Lafdzul jalalah Allah, bukan Allahnya tapi lafdzul jalalah, itu penting sekali. Qala rajulani, qala fi'lun madin mabni al-fath la mahala i'rab rajulani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi al-alif niyabatan al-dhamma li'annahu semusanna wan nun. Naam, iwadun tanwin fi mufradihi. Wa jaa al-mu'adzirun wa huwa ala hasb al-ghalah. Jaa fi'lun madin mabni al-fath la mahala i'rab al-mu'adzirun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi al-waw niyabatan dhammah li'annahu al-mu'adzirun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'ala tarfihi al-waw niyabatan dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim an-nun non iwadun anit tanwin atau niyabatan anit tanwin. Naam. Berikutnya, yauma yaqumun nas, yauma ala hatta wa qablah dzarfu
zaman mansubah dzarfiyah zamaniyah wa nasb fathah zahir al-akhir. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Lanjutkan. Kurang. Ayo. Kurang. Nah, itu yang penting. Naam, an-nafu antum li'annahu mufrad ya. Nafun itu semufrad, jamaknya apa? Jamaknya antum. Nafun mufrad, jamaknya apa? Unasun jamak dari an-nas ya. Na'am barakallahu fikum. Cuman sebagian mereka ada yang mengatakan nas ini sudah bentuknya jamak, mufradnya insanun itu ada juga seperti itu. Na'am barakallahu fikum, enggak masalah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wa yauma idzin yafrahul mu'minun wa huwa ala hasabi ma qablah. Kalau kami sebutkan wa huwa ala hasabi ma qablah berarti cek sendiri, nanti bisa apa bisa misalnya. Na'am. Yauma idzin yauma dzarfuz zaman mansubun al-dzarfiyyah az-zamaniyah wa al-nasb fathah zahir al-akhir wa huwa mudhaf idzin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Majrurnya bil mudhaf ya, bukan bil idhafah. Itu pendapat yang sahih. Jadi majrurnya kalau mudhaf ilaih itu bil mudhaf la bil idhafah. Kenapa? Kenapa mudhaf ilaih kok majrurnya dengan mudhaf bukan karena idhafah? Amilnya mudhaf ilaih itu apa amilnya? Idhafah atau mudhaf? Mudhaf. Nah, kenapa kalau kita milih itu padahal sebagian mu'ribin, sebagian orang yang Arab itu mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Yang tepat kan mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatut jarhi kasrah dhahirah ala akhiri misalkan. Atau kasrah dhahirah fi akhiri misalkan. Paham ya? Tapi kenapa kalau kita milih mudhaf ilaih itu amilnya mudhaf kok enggak idhafah? Kenapa kok milih itu? Kenapa? Alasannya? Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Karena mudhaf itu amil lafzi dan idhofah min ma'na. Qaidah amil lafzi akram dan amil ma'na. Naam, itu penting sekali ya untuk diketahui, yaitu karena mudhaf itu amil lafzi, sedangkan idhofah amil maknawi. Kaidahnya apa? Wal amilul lafzi aqwa minal amil maknawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi, sehingga antum i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Majrurun bil mudhaf. Majrurnya karena mudhafnya itu, bukan karena idhafah. Paham ya? Kalau tanya kenapa kok milih yang itu? Kok mudhaf? Karena mudhaf amil apa tadi? Lafzi. Sedangkan idhafah amil maknawi. Kaidahnya apa? Wal amilul lafzi aqwa minal amil al maknawi. Paham belum? Bukti yang menunjukkan kuatnya amil lafzi daripada amil maknawi adalah mubtada khabar. Biar nanti antum ada gambarannya, karena ini sudah pelajarannya bukan lagi jurumiyah tapi mutamimah ya. Nah, kalau jurumiyah mungkin belum tak sebutkan kecuali sedikit, tapi kalau mutamimah memang harus tahu. Nah, contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun sini sebagai apa i'rabnya? Mubtada'un marfu'un bil ibtida, itu amilnya. Lafzi atau maknawi? Nah, maknawi kan enggak nampak. Ini sekarang Zaidun sebagai mubtada marfu'un bil ibtida amil maknawi. Nah, coba kalau kemasukan amil lafzi langsung berubah nanti. Enggak kuat dia. Jadi kalau amil maknawi itu berhadapan dengan amil lafzi enggak kuat, langsung berubah. Kana Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun walaupun sama-sama marfu' seperti awal tadi, tapi sudah bukan mubtada lagi. Karena amilnya terkalahkan dengan amil lafzi ini. Paham belum? Zaidun ismu kana yang marfu'un bihi, langsung kembali ke kana. Itu menunjukkan bahwasanya amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Mahfuz salah ya? Naam. Jadi amil maknawi itu yang masyhur itu kan ibtida sama tajarrud. Kenapa kok idhofah enggak dipakai? Karena idhofah itu lemah. Walaupun dia maknawi itu lemah sehingga enggak dipakai. Apa maksudnya ya? Ya walaupun secara globalnya semuanya kalau amil maknawi itu lebih lemah daripada amil lafzi. Naam. Ini sekedar apa? Sekedar ungkapan nanti biar kalau mengi'rab itu benar sekali ya. Naam. Berikutnya.
Yafrahu fi'lun mudhari'un marfu'un tajarrud 'anil nasb al-jazim wa 'alam tarafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih al-mu'minun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarafihi al-wawu niyabatun dhammah li'annahu jam' mudzakkar salim man'un 'iwadun tanwin fi mufradihi. Qala abuhum qala fi'lun madin mabni al-fath lam i'rab abuhum abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi al-wawu niyabatun 'anil dhammah li'annahu min al-asma'i sittah wa mudhaf wal ha Terus lanjutkan sampai selesai. Terus dhamirun muttasilun. Masih kurang. Ini kan abu mudhaf, sudah kan? Wal ha dhamirun muttasilun terus sampai ketemu. Ewa terus. Sempurnakan dulu, masih belum sempurna. Jadi kalau i'rab itu pengen sampai sempurna biar tahu gitu loh. Abu kan mudhaf, berarti butuh apa? Mudhaf ilaih. Berarti bagaimana? Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm terus Naam, sampai sempurna situ. Nanti sudah tenang. Wal mim alamul jama'. Naam, ahsan. Paham caranya gitu ya? Jadi kalau meng'irab itu upayakan sampai sempurna, sampai selesai, sudah selesai. Naam, walaupun aslinya boleh mudhaf ilaih langsung boleh, cuman ingin tahu penjabarannya. Naam, berikutnya. Wal mudmaru nahwu qaulika, yang sekarang fa'il yang bentuknya dhamir, seperti contohnya adalah ucapanmu darabtu wa darabna ila akhirih. Maksudnya urutan yang sudah kita hafal, darabtu, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian darabna sama darabtu itu, paham ya? Ataupun darabat sama darabat tidak dimasukkan karena domirnya mustatir nanti, paham ya? Nah, jadi darabtu sama darabna, itu kata beliau ila akhirih, maksudnya yang sudah kami sebutkan tadi. Darabtu, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, itu maksudnya, paham ya? Nah, ta'na di situ barakallahu fikum, ta'nya atau kita i'rab dulu, perhatikan i'rab sempurnanya biar nanti kalau i'rab sama ya. Darabtu, darab karena gitu. Darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Paham ya? Darabtu, darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Caranya gitu. Nah, paham maksudnya caranya ya? Caranya paham insyaallah? Naam. Berikutnya darabna, sama. Darabna, darab fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wanna, jangan bilang wan nun. Kenapa kau enggak boleh bilang wan nun di situ? Kenapa? Nah, karena dia dua huruf. Paham ya? Sehingga mengucapkannya wanna lafadznya, bukan wan nun. Wanna dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilnya. Mahfum soalnya ya? Nah, seperti itu. Ila akhiri kama taqaddama fi faslil mudmar, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan masalah mudmar. Sudah kita lewati mudmar, dhamir terbagi menjadi dua, muttasil sama munfasilan itu. Nah, itu dhamir yang apa sifatnya? Yang baris. Adapun yang mustatir ada dua, mustatir wujuban sama jawazan. Yang wujuban anta ana nahnu, yang jawazan huwa hiya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang muttasil itu ada tiga jenis, muttasil fi mahli raf'in, fi mahli nasbin, fi mahli jarrin. Adapun yang munfasil cuma dua jenis saja, fi mahli raf'in sama fi mahli nasbin, tidak ada dhamir munfasil fi mahli jarrin. Nah, seperti itu. Rinciannya bisa dilihat sana atau dalam artikel yang sudah terkumpulkan, yaitu masalah dhamir itu, paham ya? Nah, at-taisir. Wala bi ta'wil fi'il, sekarang yang apa? Yang diubah menjadi fi'il. Maksudnya bagaimana? Maksudnya isim ini bisa diubah menjadi fi'il sehingga kedudukannya seperti fi'il. Butuhnya fa'il itu isim maksudnya. Nah, kita lihat nahwu aqaimun zaidan. Aqaimun az-zaidan itu bagaimana i'rabnya? Hamzahnya situ kita katakan apa? Hamzah istifham. Ya enggak? Harfu istifham. Yang namanya huruf itu tidak punya mahal dalam i'rab. Semua huruf. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan dan tidak punya mahal dalam i'rab. Dan hukum asal mabni itu mabni ala sukun. Nah, syahidnya setelahnya. Jadi hamzahnya itu adalah apa? Hamzah istifham. Harfun mabniun ala fathil la mahalla min i'rab. Qaimun.
Ya, qaimun sebenarnya apa? Berarti situ qaimun. Padahal kan bukan fi'il, kita katakan mubtada. Mubtada. Lah kok boleh mubtada nakirah bagaimana ini? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Mubtada hukum asalnya harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Boleh datang mubtada nakirah kalau ada musawwir. Musawwir itu mujawwiz faktor yang membolehkannya. Paham ya? Hukum asal mubtada harus apa tadi? Hukum asal mubtada harus apa tadi? Harus ma'rifah. Tidak boleh datang nakirah kecuali kalau ada musawwir baru boleh. Itu dalam jurumiyah enggak dibahas. Di jurumiyah cuma bahas bahwa mubtada itu ma'rifah. Kalau khabar nakirah kita ada. Cuma nanti ada pembahasan panjang lebar bahwasanya mubtada itu hukum asalnya harus ma'rifah, tidak boleh nakirah kecuali kalau ada musawwir. Nah, jadi di sini qaimun mubtada dia nakirah. Kenapa boleh ada musawwirnya? Musawwir kan dahulu oleh istifham. Paham ya? Nah, antum enggak boleh ngomong kayak gini. Misalkan rajulun qaimun. Nah, antum suruh bikin contoh mubtada khabar, bikinnya rajulun qaimun, keliru. Keliru ya ini? Mubtada khabar. Keliru enggak? Keliru karena masih nakirah. Enggak boleh. Lah terus bagaimana caranya biar boleh? Kasih ar-rajulun qaimun. Baru boleh. Ini namanya musawwir namanya. Musawwir mujawwiz. Mujawwiz itu faktor yang membolehkannya. Nanti akan kita lewati dalam pembahasan tersendiri yang ini merupakan faedah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Alif nanti biar kita itu mengetahui. Ar-rajulun qaimun, a'ilahun ma'allah, ya kan? A'ilahun ma'allah. Aslinya kalau susunnya enggak boleh ilahun ma'allah, enggak boleh aslinya. Tapi kenapa kalau disuruh nakirah kok boleh ilahun sebagai mubtada? Hamzahnya perhatikan. A'ilahun ma'allah. Paham? Nah, seperti itu. Jadi nanti perlu diperhatikan. Macam-macam nanti. Nah, musawwir itu ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Yang jelas panjang lebar nanti. Semua yang dihafal. Paham ya? Nanti musawwir itu ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Yang ma'nawi paling mudah, yang lafzi itu yang perlu menghafal. Paham ya? Kalau yang ma'nawi itu intinya setiap mubtada yang nakirah mengandung makna doa, paham ya? Itu boleh nakirah. Naam. Paham ya? Mengandung makna doa boleh nakirah. Salamun alaikum. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun nakirah enggak? Mubtada itu. Salamun alaikum. Salamun nakirah enggak? Mubtada. Lah terus mana musawwirnya? Kalau enggak ada musawwirnya kita katakan ada, tapi musawwirnya maknawi itu doa. Salamun alaikum artinya apa? Keselamatan untuk kalian. Doa bukan? Doa. Wailun lil aqab. Kecelakaan. Doa bukan? Doa kecelakaan. Nah, nanti akan kita lewati dalam pembahasan mubtada khabar biar nanti di sini tidak terlalu bingung. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Syahidnya aqaimun zaidan. Di sini qaimun mubtada. Mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Az-zaidan sebagai apa? Barakallahu fikum. Nah, ini tidak ada dalam matan jurumiyah karena qaimun ini kedudukannya seperti fi'il dan dia sebagai mubtada di situ. Kalau fi'il butuh fa'il, mubtada butuh apa? Khabar akhirnya digabung jadi satu. Zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar. Cara Arabnya gitu. Az-zaidani wa fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang dia itu menempati tempatnya khabar. Jadi kayak kalau belum pernah dengar ya insyaallah sudah pernah dengar, teman. Bagi yang belum pernah dengar itu kayak apa sih fa'il sadda masaddal khabar itu apa maksudnya? Kita lihat dulu. Nah, aqaimun az-zaidan ini seakan-akan ayatmu muzaidan. Nah, sekarang qaimun ini statusnya dengan isim fa'il ya enggak? Nah, di sini kedudukannya seperti yakumu. Yakumu butuh fa'il enggak? Butuh fa'il. Qaimun di sini mubtada. Butuh khabar. Terus bagaimana caranya menggabungkan antara biar semuanya dapat kita katakan zaidani adalah fa'ilun sadda masaddal khabar. Itu fa'il yang menempati tempatnya khabar atau fa'il yang menambal tambalannya khabar. Intinya itu fa'il yang menempati tempatnya khabar. Itu biar enggak sulit cara memaknakannya seperti itu. Paham belum? Ini khusus untuk pembahasan seperti ini aja. Nah, selain itu ya seperti semula. Ada pembahasan ini khusus seperti ini. Seperti itu caranya i'rabnya. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Mafhum soalnya ya? Nah, jadi antum tinggal ulang-ulang sendiri. Pokoknya khusus pembahasan ini cara i'rabnya seperti itu. Zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar. Enggak boleh antum langsung zaidani fa'ilun fa' itu enggak boleh. Karena khabarnya belum tersebutkan. Nah, apa zaidani khabarun enggak boleh juga karena fa'il mana? Paham ya? Jadi disebutkan az-zaidani fa'ilun sadda masaddal khabar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah, cara Arabnya sama ya, zaidani fa'ilun sadda masadal khabar wa ala tarfihi al-alif niyabatan dhammah li'annahu musannan itu. Wa nun 'iwadun tanwin fi mufradihi. Berikutnya, wa qawli ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun ini isim apa barakallahu fikum? Isim fa'il. Jadi ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalifun mukhtalafun. Ikhtalif la takhtalif. Itu na'am. Nah, mukhtalifun di sini adalah isim fa'il. Amalannya seperti amalan fi'il. Ingat ya? Jadi isim fa'il itu beramal amalan fi'il yang belum diubah. Kalau isim maf'ul beramal amalan fi'il yang sudah diubah. Paham? Nah, jadi kalau mukhtalifun berarti yakhtalifu. Kalau mukhtalafun berarti yukhtalafu. Paham? Paham belum ini? Nah, seperti itu tadi perlu diperhatikan. Jadi seakan-akan mukhtalifun alwanuhu ay yakhtalifu alwanuhu. Cuman di sini Arabnya bagaimana kita lihat nomor 4 bawah itu karena ada sambungan dengan sebelumnya, enggak boleh sembarangan. Mukhtalifun sebagai na'at untuk syarab yang sebelumnya itu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perut lebah tersebut syarabun, minuman maksudnya madu ya maksudnya. Nah, mukhtalifun alwanuh yang berbeda-beda warnanya. Fihi syifa'un linnas, dalamnya ada obat untuk manusia. Paham maksudnya? Syahidnya apa? Mukhtalifun di situ sebagai apa? Nah, barakallahu fikum isim fa'il plus dia itu sebagai na'at untuk syarab di situ. Wa na'tun al-marfu' marfu'un mislahu, kan itu. Dan di sini, nah barakallahu fikum wa alwanhu fa'ilun mukhtalif, li'annahu ismu fa'il ya'mal 'ala al-fi'il, fa huwa fi ta'wil yakhtalif. Kalau di sini enggak perlu dikatakan sadda masdar khabar. Kenapa? Karena enggak ada mubtada'nya. Ya enggak, langsung aja alwanhu fa'il. Fa'il itu mana? Mukhtalifun. Kalau ini tadi kenapa butuh? Karena ada mubtada' sehingga dikatakan fa'il sadda masdar khabar. Kalau ini enggak perlu. Atau mengatakan fa'ilun sadda masdar khabar langsung fa'il itu aja. Nah, karena enggak ada mubtada'nya. Apa maksudnya? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang terakhir barakallahu fikum, insyaallah berikutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Az-Zaidani, na'am ini alnya ala apa situ? Antum? Wallah alam ya, setahu ana di dalam kitab-kitab semuanya itu jarang sekali jumpai Zaidani tanpa al. Wallah alam. Kalau antum pernah jumpai, tunjukkan ya. Di kitab-kitab nahwu Zaidani tanpa al. Wallah alam, setahu ana ada alnya semuanya. Antum pernah jumpai tanpa al? Atau belum tahu? Antum pernah jumpai enggak dalam kitab-kitab nahwu Zaidani tanpa al? Sering ada alnya kan? Iya kan? Nah, al apa itu? Habis hudur. Bukan. Ini memang ada rahasia tersendiri, asli pembahasan dalam kotor nada nanti aslinya. Cuman ya sekarang kasih faedah enggak masalah lah, biar nanti tidak kaget ya. Dalam kotor nada itu pembahasan masalah musanna. Ingat ya? Az-Zaidani. Nah, alnya apa ini barakallahu fikum? Ada jawaban antum? Antum masih ingat enggak antum? Al ta'rif, al itu menjadi ma'rifah. Nah, Zaidani itu enggak ma'rifah. Ingat baik-baik. Zaidani ini masih nakirah semulanya. Karena yang ma'rifah itu mufradnya. Zaidun itu ma'rifah karena alam, ya enggak? Tapi syaratnya kalau mau dimusanakan harus diniatkan nakirah. Itu harus. Paham ya? Kalau mau kalau mau dijadikan musanna harus diniatkan nakirah. Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Tolong dijadikan musanna, ya udah, niatkan dulu. Dan niatkan belum ini? Dan niatkan nakirah kan? Karena enggak boleh atau ma'rifahnya enggak boleh ini. Harus diniatkan nakirah. Secara manwi, secara niatan. Nah, untuk mengembalikan boleh biar menjadi ma'rifah dikasih al. Paham belum? Jadi ini bukan al-zaidah ya, tapi al yang fungsinya na'am li ta'rif. Fungsinya untuk memakrifahkan apa? Mustananya alam. Karena untuk alam itu apa? Nah, barakallahu fikum, wa yustaratu fil alam qabla an yusanna labud an yunakkar. Artinya disyaratkan untuk isim alam itu sebelum dimusanakan itu disyaratkan untuk diniatkan untuk apa? Nakirah. Yunakkar. Syurutul musanna an yakuna mu'raba wa mufradan munakkara. Ma ruqiba munakkara ini dinakirahkan terlebih dahulu. Kecuali kalau asalnya nakirah enggak perlu lagi. Rajulun
rajulani. Silahkan tafadhal. Tapi kalau ini kan Zaidun ma'rifah. Ketika antum niatkan musanna menjadi nakirah, hak ma'rifahnya hilang enggak? Hilang. Terus ingin dikembalikan haknya lagi bagaimana? Enggak mungkin antum jadikan barakallahu fikum antum katakan itu masih alam, enggak. Nah, dia sudah dihilangkan ma'rifahnya menjadi nakirah Zaidani. Akhirnya dikembalikan dengan al ini. Alnya al-ta'rif. Paham belum? Nah, jadi perlu diperhatikan itu ya. Syaratnya musanna itu harus dinakirahkan kalau itu alam. Nakirahnya setelah apa tadi? Setelah niatan, niat saja. Paham ya? Walaupun aslinya ya kelihatannya masih ma'rifah tapi niatnya sudah nakirah dah. Mau dipulihkan lagi dengan al ini. Apa maksudnya? Itu faedah yang perlu diperhatikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.